Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, luar biasa nih, Prof. Terlihat segar, ceria ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof, kita akan lanjut kepada perbincangan tentang topik kita, yaitu usaha ekonomi dalam teori dan praktek, yang kita akan bahas pula dalam 5 episode. Episode pertama telah tayang minggu lalu, silahkan dicek buat yang belum menonton, dan mari kita lanjutkan untuk episode yang kedua ini. Kita akan membahas tentang uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum mulai, tetap saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan like video ini. Terima kasih. Baik, Prof, kita mulai nih ya, Prof. Tentang minggu kemarin kita telah berbicara tentang Nabi Muhammad ini miskin atau kaya. Kemudian beliau kan berdagang. Nah, bagaimana menurut Prof uswatun hasanah? Ya, artinya adalah teladan yang baik Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam beliau melakukan kegiatan wirausaha. Ya, uswatun hasanah wirausaha Muhammad bin Abdillah. Sengaja ditondolkan nama dulu ya, dan nama ayahnya. Karena ini banyak bicara kehidupan sejak kecil. Oh ya, masa kecil Nabi Muhammad. Ya. Muhammad bin Abdillah itu sudah yatim sejak lahir. Jadi ayahnya sudah meninggal ketika sebelum Muhammad ini lahir. Lalu menjadi yatim piatu sejak umur 6 tahun. Masih anak-anak, sudah ditinggal oleh ibundanya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya usaha, punya kegiatan di bidang perniagaan, perdagangan. Bukan hanya di Mekah, di Saudi Arabia, tetapi sampai ke luar negeri. Waktu itu sampai ke Syam. Untuk ukuran itu terasa jauh, karena kendaraannya belum ada mobil, apalagi pesawat terbang, yang ada unta. Muhammad membantu pamannya bekerja, pekerja di rumah, pekerja berdagang, berniaga. Lalu menggembala kambing orang Quraisy. Orang Quraisy itu memberikan kepercayaan kepada si remaja ini, Muhammad. Dan jumlah yang dititipkan untuk digembalakan itu bukan 1, 2, tapi banyak. Umur 13 tahun sudah mulai berdagang ke luar negeri. Tadi ke arah Syam, itu ya daerah Irak, Iran sekarang, dan yang berdekatan dengan itu. Bersama siapa? Bersama pamannya Abu Thalib, dan karena berangkat ke sana tuh selalu berombongan, jadi bersama dengan ya yang berniaga yang lain. Selanjutnya mengembangkan usaha makin mandiri, berusaha secara mandiri dalam berbisnis. Ini istimewanya, ini sang remaja Muhammad ini sangat dikenal, jujur, rajin, percaya diri dan dapat dipercaya, berintegritas tinggi, dan selalu menjaga kualitas dagangannya, dan memasang harga sesuai dengan kualitas barangnya. Dan karena begitu menyebar, ya, bahwa beliau ini orang yang jujur, dapat dipercaya, dan seterusnya, masyarakat orang Quraisy itu memberi gelar kemasyarakatan itu sebagai as-siddiq, orang yang
selalu benar. Iya. Tidak sampai situ, gelar lagi Al-Amin. Oh, dapat dipercaya. Orang yang bisa dipercaya. Iya. Orang yang amanah. Iya, betul. Pada umur 25 tahun bermitra usaha dengan janda kaya Siti Khadijah. Yang Siti Khadijah juga mendapat gelar dari masyarakatnya sebagai wanita at-thahirah. Oh, Ya, wanita yang bersih diri. Janda kaya, banyak bergaul, Iya. tapi dia bisa menjaga dirinya. Oh, maksudnya Tidak seperti kena itu. misalnya gosip-gosip Iya. yang tidak enak Betul, gitu ya. iya. Lalu dalam berdagangnya itu dikenal jujur gitu. Jadi bersih dalam berusaha. Mungkin kita mengenalnya sebagai wanita soleha kalau zaman sekarang nih, Iya, Prof ya. itu jelas ya, solehah. Itu gelar atau hero itu mahal sekali. Mahal tuh. ya, Prof ya. Bukan Jadi, main mahalnya. iya. Dan itu terjadi pada masa kaum Quraisy masih belum Muslim. Iya. Gitu ya. Lalu perkembangan berikutnya, dua insan yang sama-sama satu mendapat gelar As-Siddiq, Al-Amin, yang satu mendapat gelar dari masyarakat at-thahirah, ketemu dalam suatu pasangan suami istri yang tentu pasangan yang ideal dilihat dari sifat, sikap, perilaku keduanya. Mengenai beda umur cukup panjang, cukup jauh 15 tahun. Nabi ketika menikah umur 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Dalam agama juga tidak ada masalah. Iya, tidak bermasalah. Dan tidak ada masalah. Dan itu terjadi perkawinan itu sebelum Muhammad menjadi Rasul. Nah, kemudian sesudah menjadi Rasul, Siti Khadijah lah orang pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Abdillah menjadi mitra tadi dengan Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya, kemudian menjadi manajer usaha. Sekarang ini apa itu? Presiden direktur, mungkin gitu ya. Presiden direktur dari usaha yang dijalankan oleh keduanya. Sesudah bermitra usaha dan berkeluarga kurang lebih 15 tahun, Muhammad bin Abdillah diangkat menjadi nabi dan rasul. Mulai dari sinilah ya gelar nabi yang tadinya As-Siddiq, Al-Amin, dan juga ada gelar yang lain. Kemudian Muhammad bukan lagi hanya bin Abdillah, tetapi Muhammad an-Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada judul bahwa kita itu perlu mengenal sifat-sifatnya. Ternyata beliau adalah orang yang patut sekali jadi contoh tauladan, suri tauladan, uswatun hasanah. Sebelum menjadi Rasul, itu sampai umur 40 tahun. Itu berkembang kayak manusia biasa. Sebelum 40 tahun sampai umur 40 tahun, itu uswatun hasanah yang dapat diambil dari beliau itu sudah banyak sekali. Kemudian beliau kan wafat dalam umur 63 tahun. Jadi masa kerasulan beliau itu 23 tahun. Nah, ini lebih pendek dari masa sebelum diangkat menjadi Rasul. Lengkap, jadi sudah sampai umur 40 sebagai manusia biasa itu penuh dengan uswatun hasanah, contoh tauladan, dilengkapi dengan menerima firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Tentu pribadinya makin lengkap lagi, makin hebat lagi. Beliau tidak hanya menjadi uswatun hasanah dalam soal berakidah, berkeyakinan kepada Tuhan,
tadinya kan kaum kafir Quraisy kan berkeyakinannya ke patung-patung berhala, ya, betul. menyembah patung berhala. Beliau tidak ikut-ikutan itu, tidak menyatakan, menunjukkan kebenciannya, tapi tidak ikut. Yang berarti beliau menjaga diri. Oh, itu tuh tidak baik. Tapi beliau tidak berontak tuh, tiba-tiba menghancurkan patung. Enggak ada dalam sejarah Nabi begitu. Penghancuran patung itu sesudah Makkah ditaklukkan oleh umat Islam yang datang dari Madinah karena sudah memuncaknya perselisihan sedemikian rupa, lalu ternyata terjadi Futuh Mekah. Mekah dibuka untuk siapa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Lalu Islam menegakkan kembali, di situ ada Ka'bah. Itu sejak Nabi terdahulu, gitu ya. Kemudian ini dihidupkan kembali sebagai pusat ibadah. Patung-patungnya dibersihkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, Muhammad itu bukan hanya uswatun hasanah dalam segi akidah, syariah, yaitu pengamalan agama, tetapi justru dalam soal usaha, perniagaan, perdagangan, kewirausahaan. Dan ini diabadikan nih dalam firman Allah yang berbunyi, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Bagi siapa? Tapi ini menjadi teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang menggantungkan diri dan menyampaikan harapan penuh kepada Allah untuk hidup baik, gitu ya. Untuk hidup dengan peribadatan, dengan perilaku yang baik, wal yaumal akhir, dan untuk hidup yang baik nanti di akhirat. Bagi itu wa dzakarallaha katsira, dan sering continue mengingat Allah. Nah, bagi orang yang berharap betul kepada Allah, yakin akan adanya hari kiamat, kemudian mengingat Allah banyak-banyak, bahkan selalu, itulah yang bisa meneladani uswatun hasanah dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang benci kepada Muhammad, ya tidak mungkin dia bisa memperoleh uswatun hasanah. Ini mahal harganya itu untuk menjadi orang pengikut Nabi yang mengikuti uswatun hasanahnya itu harus yakin akan kebenaran Allah, yakin akan terjadinya kiamat, dan selalu mengingat Allah. Nah, begitu ini disebut di dalam Al-Ahzab ayat 31. Semoga kita termasuk orang-orang yang meneladani Rasulullah. Ya, uswatun hasanahnya itu kita yakini, kita ikuti, dan lengket pada diri kita. Jadi Nabi Muhammad ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof adalah seorang yang bisa kita teladani, uswatun hasanah, termasuk di dalam berwirausaha. Jadi bukan hanya sekedar misalkan menjadi seorang pemimpin saja, tapi juga ternyata ketika berusaha banyak teladan-teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW ini. Nah, maka mungkin untuk kita nih yang ingin memulai usaha, kita pelajari dulu Nabi Muhammad SAW. Di sana ada uswatun hasanah yang bisa kita teladani. Baik, Prof, kita akan bertemu lagi nih di episode selanjutnya, masih ya dalam rangkaian tema besar kita yaitu usaha ekonomi dalam teori dan praktek, dan yang minggu depan yang akan kita bahas adalah semangat usaha di bidang ekonomi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.